南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci dan Maha Sempurna, Sakyamuni Buddha, Guru Agung, para Bodhisattva, para Arahat, para Dewa, dan manusia. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Selamat siang, Omitofo. Sebenarnya Waisak Mahayana hari ini namanya Siye Chupa. Di Zhongguo, Xianggang, Taiwan, Jepang, Korea, semua Qingdian Fotan, Waisak, hari kelahiran Pangeran Siddhartha. Tapi kalau di Theravada, dia aliran selatan, ya, Burma, Thailand, Kamboja, Vietnam, minggu depan Uye Seu. Kenapa? Ada yang tanya sama saya, Siye Chupa yang benar apa Siye Seu yang benar? Sebenarnya dua-duanya benar. Hati kita yang nggak benar. Jadi mesti perhatiin, kalau Mahayana itu Siye Chupa, lunar tanggal 8 bulan 4. Bulan 4 loh, lunarnya loh. Kalau di Theravada dia votannya itu Seu, Capgo. Sebenarnya yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang paling penting kita mesti ingatin Buddha. Saya tadi bilang sama Welly, saya bilang kalau datang ke vihara jangan cari orang. Kalau cari orang pusing kita. Cari Buddha, kita baru bisa tenang dan bahagia. Tadi kita baru mandiin Pangeran Siddhartha, ngocing kuanmu tuh dulai, udah apal itu. Saya cuman sekarang mau pesen 4 syair yang harus kita ingat. Namanya foto Buddha. Waktu dia ada, kita tenggelam, nggak tahu di alam mana. Kita nggak ada waktu itu. Waktu dia ada, waktu dia lahir. Foto waktu lagi lahir, kita nggak tahu ada di alam mana. Dia udah parinibbana. Ini tahun 2570. Itu dia parinibbana loh. Ya, tercolek, badannya colek, tapi batinnya masih ada. Kita badannya karma kita berat, jadi nggak ketemu Buddha. Karena kita punya yecang, karma kita nggak bisa ketemu waktu Buddha ada di dunia ini. Jadi kita bersama-sama harus sadar, di dunia itu nggak kekal. Yang lahir jadi tua, yang tua jadi sakit, yang sakit jadi goodbye, sola. Semua juga begitu, yang lalu, sekarang maupun yang akan datang tuh yang. Jadi kita mesti sadar. Saya mau cerita ini hari Jianggusi lah, ya. Katanya, mengapa kita datang lahir di alam ini? Karena kita nggak tahu
Kalau kita tahu, kita nggak mau lahir loh. Karena kita nggak tahu, kita makan lahir. Saya mau cerita, ada satu orang karena nggak tahu, dia pergi ke dalam hutan. Di dalam hutan itu bahaya. Ada gajah. Gajah itu ngamuk, ngejar dia. Jadi dia dikejar sama gajah, takut dong diinjak sama gajah. Jadi dia lari terus dia pergi ada di hutan itu ada satu sumur. Satu sumur itu penyelamat katanya. Jadi dia lihat di sumur itu ada satu rotan. Nah, dia bisa pegangan rotan itu. Rotan itu adalah nyawa kita namanya. Senmingken. Tapi cilaka, di atas ada gajah ngejar mau nginjak dia, di bawah ada ular. Jadi dia di tengah-tengah. Tapi dia mesti untung lah, dia masih bisa pegang rotan itu. Tapi cilakanya, rotan itu digigit tikus. Ada tikus hitam sama tikus putih. Gigit rotan itu. Jadi pasti kalau setiap hari digigitin pasti putus. Udah gitu. Yang ini yang paling repotnya ini ada tawon bikin sarang, kemudian netesin madu. Jadi pas madu itu masuk ke mulutnya, ya manis sekali. 5 tetes madu itu dia lupa. Gajah yang mau nginjek dia sama ular di bawah yang mau makan dia itu dia lupa. Yang dia ingat cuma madunya. Mengharap bahwa madu itu bisa terus menetes di mulutnya. Teman-teman semua, sumur itu adalah alam kita. Tambang itu adalah nyawa kita. Tikus putih, tikus hitam itu siang dan malam. Ular di bawah 4 itu rupa namanya. Rupa, 4 badan kita, badan jasmani kita itu di bawah. Yang siap hancur dia kalau dia meninggal nanti. 4. Ular itu adalah raga kita, badan kita. Jadi ini yang paling penting. Jangan lupa, jangan hanya lupa karena kita makan madu yang manis. Madu manis itu ada 5. Yang pertama namanya harta. Kedua namanya cinta atau seksual. Caise. Yang keempat itu namanya ming. Ming itu jabatan. Yang keempat itu makanan. Itu madu. Yang kelima itu tidur. Itu uken. Ini jangan cuma ingetin itu 5, tapi ingetin di atas ada gajah yang akan nginjek kita, di bawah akan ada 4 ular yang bisa membuat mencelakakan kita. Itu pesan yang Sang Buddha uraikan di dalam sutra namanya Kitab Suci. Jadi kita mesti ingat, jangan cuma pikirin madu. Tapi kalau kita nggak ada 5 madu ini, kita juga nggak bisa hidup. Bagaimana caranya hidup? Jangan kita ingat, jangan kita minta hidup kekal, nggak mungkin ada. Udah gitu jangan bunuh diri. Nggak boleh itu, dosa. Kalau bunuh diri katanya kamu sekali mau bunuh diri itu bisa 1000 kali punya bencana ke neraka. Jadi hati-hati, nggak boleh bunuh diri. Juga nggak boleh kita cuman ingetin kesenangan aja. Jadi kita mesti sadar. Pesan Buddha, ingat ya, dia udah 2500 tahun yang lalu cola, tapi dia punya jiwanya
到现在还在啊，在那边刚刚我们洗澡了，ya kan? Dia nggak mungkin hilang, dia kekal selamanya. Yang harus diingat, selain kita memperingati Waisak setiap tahun, ya, orang bilang Buddha hadir di dunia ini. Tangannya ke atas menunjuk langit, ke bawah yang kiri menunjuk bumi. Dia bilang di atas bumi dan di bawah bumi dan di atas bumi dan di bawah langit. Aku yang teragung, aku bebas dari penderitaan. Kenapa bebas? Buddha itu gelar yang pertama namanya Dulai, Tathagata. Gelar yang ke-10 itu namanya Buddha, Fo. Kalau dijadiin satu namanya Sicun, Bagawan. Bagawan itu berarti yang sangat dimuliakan di langit dan di bumi. Mengapa dia mulia? Karena dia dapat mengendalikan diri. Jangan cuman mengejar 5 kenikmatan aja. Cuma mesti ingat, kita di bawah ada ular. Badan kita ini ular. Kalau kita, tapi kita bagaimana nggak jaga juga nggak bisa. Suatu hari dia pasti hancur. Ya, di atas ada gajah yang menginjak kita. Gajah itu namanya anicca atau enggak kekal, yang ngejar kita, mengejar kehidupan kita. Jadi ingat, bagaimana caranya? Buddha kasih tahu kita. Soal puai. Soal puai berarti kita harus hidup, tapi jangan melekat kepada kehidupan. Kenapa kita bisa menderita? Kata Sang Buddha waktu dia mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi itu, dia bersabda, "oleh madu. Jadi ingat, ajaran Buddha itu jangan mengejar kesenangan di dunia. Rem. Jangan menyiksa diri. Jaga badan supaya sehat, batin supaya bebas. Itu tujuannya Waisak kita peringati gitu. Om Tofo.